mau tidak mau harus dibahas nih Bang. Jadi Nah ini salah satu Anda kemasan. kalimat seperti ini, Ya. Anda bersatu, mesti ada perpecahan dong. Ada Ya. perpecahan, Anda bersatu kan? Iya. Kenapa kalimat bersatu saya temukan? Berarti ada perpecahan sebelumnya tuh. Oh gitu ya? Iya. Kalau perpecahan sebelumnya juga modal untuk bersatu juga kekuatan tuh jadi isu. Jadi tidak ada yang salah di situ. Artinya panitia Bangkauli Godang ini mengemas ada sedikit keretakan lah di elit Kampar saat ini. Bagaimana dan melalui acara ini bersatu kembali mereka Bang? Ya, Bersatu ya? saya dorong untuk konflik juga malah. Teori konflik itu ada dua, konstruktif, destruktif. Sehingga ada beberapa gesekan, Iya. itu mempercepat. Kita mempunyai kesadaran kolektif. Iya, iya. Jadi manajemen konflik itu jangan ditakutin. Tapi saya yakin Nawaitu seorang Nur Hamid dan kawan-kawan di Insya Allah. pemerintahan ini menunjukkan power, Ya. bukan maksudnya show of force Bang ya? Bukan Iya, Bang. sopos bahasa terjadi. Show of force betul ya? Iya, saya harus. Harus show Ya, force. kemarin ditanya sama tokoh juga perempuan, beliau di DPR, saya nggak sebut namanya, Iya, beliau iya. juga Iya. orang Bisa besar. saya tahu orangnya itu. Iya, beliau mengatakan ini soul force. Yes, Oh, yes. Soul force-nya kita secara maksud kolektif konkretnya show of force ini apa nih Bang? bersama, walau bial bersatu. Maksudnya kita tuh harus. Ternyata kita besar. Yes. Assalamualaikum sahabat-sahabat SS. Saya malam hari ini minta waktu atau curi waktu kesibukan seorang tokoh daerah kita, tokoh pemilu Riau, Bang Dr. Nur Hamid. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik, sehat. Baik, sehat ya. Ya. Yang syukurkan nikmat yang paling bagus itu sehat. Ya. Bang Nur Hamid kayaknya senang bermain di gelombang, di badai, petir-petir Bang ya. Mungkin takdir saya dari lahir. Ya. Hal-hal yang membuat saya belum dicoba orang kita coba, Iya. tapi dengan rapi, dengan disiplin dan yakin ya dengan Allah SWT, Ya. Tuhan Yang Maha Esa. Mhm. Sesuatu itu mesti ada hikmah dan bakal tercapai walaupun sebenarnya tidak sempurna. Iya. Ya kenapa saya katakan Bang Nur Hamid itu hobi ataupun senang bermain di gelombang, di hujan badai gitu. Ini ada helatan yang besar. Bangkauli Godang. Kamis 9 Mei 2024 nanti. Ini kan kalau kita lihat sepintas kayaknya Bangkauli itu pesta. Pesta itu bersenang-senang, kita makan-makan. Tetapi di balik itu ada gelombang besar ataupun ada angin kencang yang menerpa kegiatan ini, Bang. Ada yang mau sampaikan? Saya kira memang dinamika polarisasi, Ya. multitafsir, Mhm. kemudian ada lagi friksi ya. Itu dinamika kelompok yang mau akan berkembang secara modernis. Mhm. Jadi modernis itu ada adaptasi, Ya. kemudian ada inovasi, ada pencapaian. Ya. Kemudian tentu saja ada kepuasan di situ. Jadi kita katakan Bangkauli Godang kan sebenarnya konsep awalnya kan halal bihalal. Iya, ya, hal biasa. Halal bihalal ini kan bahasa yang sudah sering kita dengar. Tapi bahasa lokalnya Bangkauli Godang kan hal yang fenomenal. Iya. Kenapa ada halal bihalal dan Bangkauli Godang? Hmm. Ada konsep yang menyatukan tadi. Ketika Menyatukan. menyatukan friksi, menyatukan perbedaan multitafsir tadi, Ya. maka orang akan ingin tahu apa makna di situ. Walaupun sisi negatif, positif komentar, Iya. justru itu yang dimanage sebagai konstruktif. Oke. Bang Nur Hamid ini saya agak lebih detail, Bang. Ini dari mana ide awal ini, Bang? Membikin acara Bangkauli Godang itu. Ide sederhananya, saya lihat Kampar tidak pernah muncul. Berapa kali halal bihalal ya, kemudian juga tidak menjadi kekuatan besar dalam konteks persepsi publik di Riau hari ini. Iya. Kampar dahulu dengan sekarang, saya kira penokohannya tidak terlalu kuat seperti Pak Herman Abdullah ya. Kemudian terakhir Pak Firdaus katakan di Kota Pekanbaru. Iya. Di Kampar juga fenomenal seorang Jepri Nur. Kita akui dan tidak diakui oleh pihak lain. Saya mengakui, Iya. saya mengakui beliau fenomenal. Tapi memang konstruksi kan Serambi Mekah sampai hari ini pun ya legasinya ada. Iya. Ya itu kan salah satu hal yang fenomenal. Tapi konteks apa makna dari fenomenal itu Iya. ada tujuan yang dicapai. Maksudnya dari konteks itu maka ada semacam model baru. Iya. Kemudian role model dari personal, walaupun sebenarnya negatif positifnya ada. Iya. Iya. Hari ini boleh Godang positif negatif ada. Oh, Ada pandangan itu ketika Bang Iya. Nur Hamid sadar itu ya? sudah, dan saya sudah mengantisipasi, memprediksi itu akan terjadi. Iya. Tapi ini menjadi wacana publik di Riau hari ini. Bahkan tokoh-tokoh
mantan gubernur pun berkomentar untuk datang di Bawolek Godang. Ada yang bilang, Bang Nur Hamid kan ini tokoh pemilu di Riau, ngumpulin orang Kampar rame-rame di Pekanbaru. Katanya ada kaitan dengan agenda politik daerah, Bang, pilkada provinsi dan daerah Kampar. Itu saya katakan multitafsir tadi. Jadi kata multitafsir itu semua publik bisa berasumsi, bisa berpersepsi. Secara kuantitatif arahnya kemana ini. Ketika kita kemas awalnya wacana-wacana seperti Cakada akan datang, hari ini kan sudah normalisasi. Isu itu mengerucut pada hal bihalal malah justru, dan kita minta izin di Pak Kapolda Riau, terima kasih, beliau sangat atensi sekali. Sampai hari ini kami berbangga hati punya seorang Pak Kapolda yang sangat responsif. Cuman 3 hari kita ajukan, beliau sebenarnya ada kesibukan lain. Alhamdulillah responnya hari ini juga kita dibantu untuk pengamanan acara ini. Tadi Bang katakan tidak ada agenda politik, Bang. Tapi di undangan, di tata tertib acaranya di poin yang ke-6 itu ada Cakada Provinsi Riau, Kota Pekanbaru, dan Kota Kampar. Mungkin apa itu? Awalnya sebenarnya demikian. Awalnya demikian. Oh, itu undangan lama itu? Undangan lama. Awalnya sedemikian. Dan semua kawan-kawan bersepakat untuk itu, karena saya lahir dari proses pemilu kan. Jadi karir saya di Ketua KPU Kampar, Panitia Pemilihan Luar Negeri, kemudian Ketua KPU Riau. Terakhir juga saya jadi, katakanlah pernah bertarung juga kan, seperti itu. Dan mungkin itu yang menunjuk saya, seorang profesor ya kemarin, dan beberapa orang besar di Kampar kan intelektualnya bagus, menunjuk saya dari ketua panitia. Bukan saya menjadi ketua panitia ini, duduk di situ karena ditelepon. Ketika saya telepon, sangat mantap nih, idenya bagus. Idenya bagus, betul-betul timnya solid, aktivis juga, walaupun aktivis sekarang jadi ASN, sekretarisnya juga dari ASN. Kayaknya isu-isu Cakada itu menjadi isu hari ini, bahkan tahapan pemilu pilkada serentak di Indonesia akan mulai toh. Sehingga ini menjadi kemasan kami untuk membranding. Sehingga branding inilah menjadi hal yang besar hari ini dan dibicarakan di Riau. Padahal kami akan meluruskan bahwasanya secara equal, secara cara semua tamu tokoh bahkan diasumsikan Cakada itu kan belum terdaftar di KPU. Sehingga fenomena ini kan menjadi dialektika di masyarakat, justru itu menjadi besar isu ini gitu. Meskipun beberapa dari tokoh ini sudah mendaftar di partai politik, Bang. Iya, tapi kan belum resmi di KPU. Karena saya tahu dengan persis dengan pemilu, saya isu ini tidak ada masalah. Tapi besoknya waktu hari H tanggal 9, ketika besok pagi juga kita akan musyawarah dengan rapat technical meeting ya dengan Kapolresta, dan kita pahami tidak ada unsur politik. Bahkan justru kita mendatangkan semua tokoh yang akan bertarung. Kalau calon kan sebenarnya sudah ada partainya, dia datang ke KPU, sudah disahkan menjadi pendaftar, baru dianggap calon. Bakal calon pun hari sebenarnya tidak seperti orang biasa, tapi rupanya baliho semua ada banyak. Mungkin yang datang ini juga punya jabatan di DPRD, di jabatan eksekutif, bahkan DPR RI. Saya kira itu sah-sah saja. Ini wacana yang diasumsikan seperti itu. Memang ini Bang, terkadang kita menjelaskan ke masyarakat kita sendiri, tetap saja barangkali persepsi mereka akan berbeda. Tapi saya yakin nawaitu seorang Nur Hamid dan kawan-kawan di pemerintahan ini menunjukkan power, bukan maksudnya show of force, Bang ya. Show of force biasanya terjadi. Show of force itu ya? Harus show of force. Kemarin ditanya sama tokoh juga perempuan, beliau di DPR, saya nggak sebut namanya, beliau juga orang besar. Bisa saya tahu orangnya itu. Beliau mengatakan ini show of force. Yes. Soal force-nya kita maksud konkretnya soal force-nya apa nih, Bang? Bersama, kalau biar bersatu, maksudnya kita tuh harus ternyata kita besar. Yes. Dan potensi besar kita bisa jadi satu kekuatan membangun negeri Kampar dan Riau. Akan menjadi persepsi publik di Riau, kita itu kuat. Teman-teman, ternyata itu teman. Jadi, Bang Nur Hamid, ini kan undangan Bawolek Godang, ada yang undangan langsung sampai kepada tokoh kita langsung. Undangan fisik dan non fisik by WhatsApp. Nah, kemudian ini rame-rame di media sosial, Bang. Tentu kita tidak menampik berbagai pendapat, wacana yang muncul itu cenderung agak liar, bahkan bully itu terjadi kepada panitia. Biasa. Misalnya Bawolek Godang kok nggak dibikin di kampung kita sendiri, Kampar. Kemudian Bawolek jadi Bawolek Godang. Itu kan juga no problem, karena kamus bahasa Wacu kan belum selesai diperdakan. Belum diperdakan sih, betul Bang. Ya, UNESCO sekarang kan juga prihatin, dinas internasional. Bahasa daerah itu bahasa yang
harus dilestarikan sebagai bentuk kekayaan ya budaya di dunia ini. Siap. Bahkan bahasa Ocu menurut saya, bahasa Ocu, bahasa Kito sama-sama, Iya. harus bahasa Ocu itu semua tahu Bacito. Iya. Cuman ketika uang harus paham, mungkin baca campur. Iya. Itu bahasa rojak kalau di Malaysia. Jadi nggak masalah juga, kita harus buat hal ini menjadi terbiasa bagole dengan bagole. Kan itu Bagole, ya. ada dua terminologi dan itu menjadi dialektika hari ini. Ya, betul. Bahkan orang mengatakan harus di Kampar atau harus Pekanbaru. Itu juga jadi promosi kami. Oh gitu ya. Ya, promosi saya. Bagian Saya suka dari, itu. Bagian dari strategi. Ya, strategi. Kecemburuan bang, ini kan kayak kawan-kawan di media sosial tadi ada yang cemburu. Kami nggak dapat undangan. Justru itu yang kita inginkan. Karena partisipatif. Lah maksudnya- lah Teori maksudnya- yang saya bangun itu partisipatif. Lah maksudnya apa itu? Kalau mobilisasi kan perlu cost tinggi. Jadi dua. Jadi disertasi saya sebenarnya budaya politik. Ya. Budaya politik. Iya. Kemudian teori elit. Kemudian teori perilaku pemilu yang saya combine sebagai dapatan S3 saya. Dan Iya. itu ada yang saya karyakan di buku kan. Oke. Percepatan demokrasi lokal di Indonesia, berkada dalam politik Indonesia. Itu kan boleh ada di pustaka. KPK juga ada buku saya yang ada kalau tidak salah ya. Ada beberapa pustaka. Tapi itu menjadi pemikiran saya sejak awal, bahkan ini momentum saya untuk mengemukakan bahwa partisipasi itu kekuatan yang sangat luar biasa. Sehingga tidak perlu pembiayaan, orang suka dengan politik. Karena dia ingin tahu, itu kerangka berpikir yang seharusnya demokrasi seperti itu. Sehingga hari ini ketika dia datang balik godang tanpa dibiayai, itu yang sebenarnya. Itu yang Sebenarnya nilai yang harapkan. harus kita kembangkan. Oh, oke. Kembali ke balik orang nih bang. Saya dengar tadi dalam rapat bahwa persiapan kegiatan ini hanya 2 minggu bang ya. Ya, dengan semua dialektika, dengan fenomena ada kontra dan setuju, hanya kita datang ke elitnya. Kan tadi saya pakai teori elit, seluruh elit Kampar saya datangi. Dan bahkan malam ini saya juga, saya suruh juga sebagai delegasi saya kan, untuk mendatangi seorang elit yang harus kita kemas dan kita hormati. Dia datang ke sini, walaupun sisi lain sekarang dia tidak setuju dengan langkah kita di Pekanbaru. Tapi saya akan coba pendekatan elit itu, sehingga ketika elitnya sudah rapi dan kita konsolidatif, maka itu jadi kekuatan besar Kampar. Karena di Kampar tuh elit intelektualnya, elit politiknya cukup banyak. Bahkan di kabupaten lain kalau tidak salah banyak anggota DPRD juga asal Kampar gitu. Seperti Siak, Sungai Apit itu kan banyak kampungnya orang Kampar. Kemudian di beberapa kabupaten lain, di kabupaten lain yang asalnya orang Kampar banyak itu. Saya kira ini harus dirapikan sebagai kekuatan. Sebagai kekuatan besar ya. Besar. Yakin mampu ini bisa. Ini permulaan, penyempurnaan itu terus berjalan. Oh gitu ya. Misalnya ada juga boleh setelah itu. Iya. Yang kedua kata kawan-kawan, silakan saja. Dan mungkin bukan saya aja ketua penelitiannya. Tapi di tahap awal saya senang. Saya punya teori diferensiasi. Apa itu? Ya harus berbeda. Kalau kita sama, berarti kita alur berpikir struktural yang sama. Kalau diferensiasi ada inovasi di situ. Hal baru, originalitas ide. Original ide. Target ini apa nih bang? Targetnya kita bersatu. Kampar harus memahami ini kepentingan besar. Baik di tingkat provinsi, Kabupaten Kampar itu sendiri, maupun di Kota Pekanbaru, bahkan di kabupaten lain. Bukan berarti kita mencapai dengan segala cara yang tidak baik ya. Justru dengan teori partisipatif tadi, mereka datang besok boleh-boleh, kita lihatlah fenomena itu. Kalau banyak yang datang berarti orang Kampar betul-betul punya konsep ideologi yang jelas dalam berpolitik. Tadi Abang mengatakan saya tertarik dengan kata bersatu nih teman-teman. Ada kata bersatu ini. Saya tidak akan tanya detail seperti apa kondisi Kampar di elit Kampar sekarang ini, tapi mau tidak mau harus dibahas nih bang. Nah ini salah satu kalimat seperti ini. Anda bersatu, mesti ada perpecahan dong. Ada perpecahan, Anda bersatu kan? Iya. Kenapa kalimat bersatu saya temukan? Berarti ada perpecahan sebelumnya tuh. Oh gitu ya? Iya. Kalau perpecahan sebelumnya juga modal untuk bersatu juga kekuatan tuh jadi isu. Jadi tidak ada yang salah di situ. Artinya panitia Balik Godang ini mengemas ada sedikit keretakan lah di elit Kampar saat ini. Bagaimana melalui acara ini bersatu kembali mereka bang? Bersatu ya? Saya dorong untuk konflik juga malah. Jadi konflik itu ada dua, konstruktif, destruktif. Sehingga ada beberapa gesekan, itu mempercepat. Kita mempunyai kesadaran kolektif. Jadi manajemen konflik itu jangan ditakutin. Anak saya contohnya beda pendapat dengan saya. Soal sekolah contohnya. Ya kita berikan, kita buat dialog, saya nggak setuju, Anda setuju, ya anak saya setuju, ya jalan. Ketika berhasil,
dia akan mempercepat keberhasilan karena itu ada tentangan dari saya. Iya, iya. Itu salah satu contoh. Oke. Apalagi kita yang sudah dewasa untuk kematangan politik. Dan ketika ada perbedaan dalam kekuasaan, ada perbedaan dalam pencapaian kekuasaan, maka sudah ada benturan-benturan kecil, tapi harus di-manage sebagai kepentingan Kampar, kepentingan Riau gitu loh. Yang besar. Dan nanti terpilih secara kompetitif di ujung jalan itu maka muncul yang terbaik. Oh, oke. Bukan, tidak ada agenda tersembunyi Bang ya sini? Untuk mendukung. Pasti ada agenda tersembunyi. Itu namanya silent agenda kan? Silent atau agenda agenda. setting. Iya. Itu pasti ada. Di diri saya nggak akan saya ucapkan. Di diri orang yang datang juga ke Bolek Godang mesti ada agenda dia. Mereka sendiri. Semua agenda itu ada terkumpul nanti diakumulasikan setelah pasca Bolek kita Akan kelihatan sendiri ya? Political mapping kita petakan, kelihatan itu kekuatan. Oh mana di Kampar. Saya punya riset seperti itu. Dan ini sebuah riset yang benar. Oh gitu Bang ya? Periksi-periksi itu nanti kita tahu, kita kumpul. Iya, iya. Mana yang kuat ya muncul kan. Yang lemah ya menyingkir dan akhirnya seperti kompensi. Iya. Secara tidak sengaja ini kompensi sebenarnya. Tapi posisinya kita buat kemasan Bolek Godang ketemu halal bihalal. Yang beda pendapat pun boleh aja tidak datang, tapi mengkritisi. Iya. Apa mereka kuat atau yang datang yang kuat. Oh gitu Bang Iya. ya konsepnya? Jadi posisinya kita tahu itu. Iya, Menjelang pendaftaran pilkada kelihatan itu. Political mappingnya kelihatan. Oh, Peta oke. politik. Teman-teman, ini waktunya singkat sih ya, tapi bernas apa yang kita diskusikan dengan Bang Nurhamin. Bang Nurhamin, ini mungkin pertanyaan terakhir. Tapi ataupun- satu ya, Ya. saya garis underline supaya Iya. tidak paham. Di acara nanti tidak ada deklarasi politik, tidak ada dukung Sianu dan Sianu. Tapi agenda yang dimunculkan setelah pasca ini akan terjadi persepsi publik di Riau. Oh, Itu yang tujuan kita. Oke, nanti Tapi siapanya kita nggak tahu. intinya di undangan tadi tidak, yang nomor 6 itu tidak ada Bang ya? Mesti normatif dong. Kita tidak boleh melawan aturan negara. Oke, oke. Kita tidak boleh melanggar aturan pemilu. Iya. Itu sepakat. Dan itu sudah sepakat bagi pihak keamanan kita tidak akan ada mendukung Sianu dan si A Oke, segala macam. siap. Mungkin closing statement dari seorang Nurhamin, Ketua Panitia Pelaksana Bolek Godang kepada publik melalui media ini, apa ini Bang harapan ataupun sedikit ya harapan lah. Perbedaan di Kampar itu keniscayaan. Karena orang Kampar pintar. Karena orang Kampar banyak profesornya. Iya, Karena orang Kampar tua dalam peradabannya, moratakus. iya. Karena orang Kampar adalah suatu hal yang dididik oleh orang tua yang kesukuannya ibu. Dan ibu itu bahkan menyamakan Iya. sukunya Bani Israel juga banyak ibu kan. Tapi kita tidak samakan itu 9 kali. Tapi kekuatan ibu itu dalam Al-Quran 3 kali. Ibumu, ibumu. Oke. Sehingga itu matriarki menurut saya kekuatan politik. Oh, Dari garis-garis yang dimainkan dalam posisi derivasi keturunan ke keturunan. Dan kita bukan feodalistik ya. Kemarin dikritik feodal, kenapa ada lahan berjambau yang lain berbeda. Kita menghormati sisi nilai-nilai yang di Kampar itu. Sebagai nilai yang dijunjung. baiklah. Jadi posisi kita hari ini, Bolek Godang akan ada dialektika yang setuju tidak setuju itu ini keniscayaan. Iya. Dan kita itulah demokrasi deliberatif tentang kemufakatan kita. Ketika tidak sepakat setelah ini, iya no problem. Dan tapi kita jangan melakukan destruktif, ya, perpecahan. Iya. Justru dengan berbeda pendapat itu nanti kelihatan nilai yang kita anut seperti apa. Oke, baik teman-teman. Demikian waktu kita bersama Bang Nurhamin, singkat padat ya. Nanti jangan lupa. Mungkin ada imbauan Bang untuk datang ke acara Bang? Oke, datu-datu, ninyo Ambung, mama-mama, ete atau Sudawo. anak kemenakan Sudawo, kita sesodo datang ke acara Bolek Godang tanggal 9 hari Kamis 2024 ya, bulan Mei pukul 8. Datanglah secara partisipatif. Tidak ada yang menyuruh, tidak juga dipaksa tidak datang, tidak dipaksa untuk datang. Biarkan kita Kampar negeri yang beradat, negeri yang tertib, dan kita bersama mencapai ini untuk meyakinkan Kampar itu adalah Kampar yang maju, Kampar yang melaju. Iya, oke. Terima kasih teman-teman. Waktunya telah nonton video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.